because of what he did for football, because of what he did for giving emotions to all those who love football, even those who have not seen him play like FIFA myself. akhirnya sanksi Timnas Kuwait usai membatalkan laga uji coba melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September karena tidak ada alasan yang jelas. Ya, itu menjadi harapan saya sekarang. Pasalnya, meskipun ini hanya laga uji coba, tapi ini adalah uji coba resmi dalam agenda FIFA dan sudah ada hitam di atas putih. Tentunya, Kuwait tidak bisa begitu saja membatalkan laga uji coba ini karena agenda ini sudah masuk dalam agenda FIFA dan FIFA tentu harus memberikan sanksi tegas kepada Kuwait karena sampai saat ini Federasi Sepak Bola Kuwait masih belum memberikan alasan yang jelas terkait pembatalan laga tersebut. Apalagi dalam hal ini, Indonesia merasa dirugikan karena sebagian tiket sudah dibeli, tapi Kuwait membatalkan laga uji coba ini secara sepihak. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengungkapkan kekecewaannya atas pembatalan laga tersebut. Sebab Timnas Indonesia tengah membutuhkan lawan uji coba jelang turun di ronde 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti, yang dimana PSSI sengaja mencari lawan uji tanding melawan negara Timur Tengah. Karena lawan yang akan dihadapi di round 4 nanti berasal dari Timur Tengah, yakni Irak dan Arab Saudi. Kami tentu sangat menyesal karena sudah jauh-jauh hari mempersiapkan. Semua sudah terkunci. Kami punya planning melawan tim Timur Tengah, Kuwait dan Lebanon, tegas Erick Thohir. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa ET ini sampai berpikiran ada sabotase sehingga Timnas Indonesia kehilangan lawan yang dibutuhkan. Itu jelas akan mengganggu kesiapan tim jelang ronde 4 melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Kendati begitu, faktanya Erick Thohir tahu bahwa Timnas Kuwait juga mundur di turnamen yang semula mereka agendakan untuk ikuti di Uni Emirat Arab. Kondisi tersebut membuat Erick menduga bahwa Kuwait tengah menghadapi isu internal. Awalnya kami juga boleh bertafsir buruk, ini ada sabotase apa lagi? Mau uji coba saja susahnya minta ampun, tapi kembali kalau kita lihat, kebanyakan Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Itu yang mungkin ada isu internal, tapi saya tidak mau menuduh. Tetapi kita sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait, ujar Erick Thohir dengan nada kecewa. Tidak mau ambil pusing dengan kabar adanya masalah internal di kubu lawan, Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia kini akan fokus penuh pada satu-satunya laga yang tersisa. Ia bahkan melihat adanya sisi positif dari pembatalan ini. Tentu, sekarang kita fokus untuk pertandingan melawan Lebanon dan kemarin saya sudah bicara dengan Coach Patrick, mungkin bagus juga biar latihan lebih lama dan juga agar tim ini punya waktu beradaptasi lawan Lebanon, Oktober lebih oke. Tutup Erick. Terkait pembatalan tanpa alasan yang jelas ini, Erick Thohir mengaku akan membawanya ke Organisator Sepak Bola Asia, AFC, sembari mencari pengganti Kuwait untuk laga uji coba. Kita tidak tahu baru beberapa hari, persiapan sudah siap. Kami juga akan melaporkannya ke AFC. Kami sedang usaha juga mencari penggantinya, jadi saya minta semuanya sabar dulu. Isi surat dari mereka membatalkan datang, terutama di kita dan ada beberapa turnamen. Kalau isu internalnya saya tidak tahu. Saya bukan tinggal di Kuwait, jadi takut salah ngomong, tuturnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Dengan mundurnya Kuwait sebagai lawan uji tanding Timnas Indonesia, banyak yang meminta kepada PSSI untuk mencari lawan yang juga berasal dari Timur Tengah. Dan terbaru, muncul isu jika Yordania akan menjadi lawan tanding untuk menggantikan Kuwait. Dan ternyata munculnya nama Yordania sebagai calon pengganti ternyata tidak benar, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Yordania tidak bisa menjadi lawan Timnas Indonesia karena mereka telah lolos ke Piala Dunia. Yordania tidak bisa, Yordania kan sudah lolos ke Piala Dunia, kata Erick. Tapi meskipun satu jadwal batal, pertandingan Timnas Indonesia melawan Lebanon tetap akan digelar sesuai rencana. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Stadion GBT pada tanggal 8 September 2025.
Menariknya, setelah kabar mundur lawan Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Kuwait justru merilis daftar pemain untuk ikut turnamen di Arab Saudi. Melihat akun Instagram resmi dari Timnas Kuwait, tim junior Kuwait akan mengikuti ajang Gulf Cup di Arab Saudi. Daftar pemain muda Kuwait yang akan berpartisipasi di Gulf Cup Youth di Abha, Arab Saudi, tulis laporan tersebut. Maka dari itu, harapan besar saya, FIFA berikan sanksi tegas pada Kuwait karena mereka membatalkan laga uji coba resmi ini tanpa ada alasan yang jelas. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Setujukah dengan pendapat Mimin? Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. Ya, dengan batalnya satu laga uji coba di FIFA Matchday bulan September, ada 3 negara Timur Tengah yang bisa menjadi pilihan Timnas Indonesia untuk mengisi satu laga uji coba tersebut. Negara pertama ialah Suriah. Suriah saat ini duduk di peringkat 91 FIFA, jauh lebih baik dari Kuwait yang berada di peringkat 138 FIFA. Mereka sudah memiliki agenda uji coba kontra Uni Emirat Arab pada 5 September 2025. Jika PSSI serius mendatangkan Suriah, jadwal pertandingan bisa diubah. Misalnya, laga Indonesia versus Lebanon dimajukan menjadi 5 September, lalu Garuda menjajal Suriah pada 8 September 2025. Dari sisi kualitas, Suriah jelas lawan yang menantang dan sepadan. Lalu yang kedua, ada Palestina. Ya, Palestina yang saat ini menempati peringkat 98 FIFA bisa menjadi opsi ideal untuk menggantikan Kuwait. Mereka baru dijadwalkan menghadapi Malaysia pada Senin 8 September 2025. Dengan demikian, Palestina berpotensi mengisi slot kosong pada 5 September melawan Indonesia. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Surabaya pada Juni 2023 yang berakhir imbang 0-0. Laga ini bisa menjadi ajang reuni sekaligus mengukur kekuatan terbaru kedua tim. Lalu yang ketiga ada Yaman. Ya, Yaman yang kini berada di peringkat 156 FIFA juga bisa dipertimbangkan. Hingga kini, belum ada agenda resmi mereka pada FIFA Matchday September 2025. Dengan kebutuhan uji, coba menjelang lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 pada Oktober mendatang, Yaman kemungkinan besar akan menyambut positif undangan dari Indonesia. Meski levelnya masih di bawah Palestina dan Suriah, laga kontra Yaman tetap bisa memberi manfaat bagi persiapan tim Merah Putih. Away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. They don't know shit. PSSI resmi tunjuk Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknis baru PSSI. Ya, Ketum PSSI Erick Thohir secara resmi mengumumkan penunjukan Alexander Zwiers sebagai Direktur Teknik PSSI yang baru pada acara konferensi pers yang digelar di Hotel Mulia Jakarta pada Senin kemarin malam. Alexander Zwiers asal Belanda akan menggantikan peran yang sebelumnya diemban oleh pelaksana tugas Direktur Teknik PSSI Indra Syafri yang telah menjalankan tugas tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Tugas utama Direktur Teknik adalah mengembangkan dan mengimplementasikan visi jangka panjang untuk tim nasional Indonesia. Beberapa tanggung jawab penting yang akan diemban antara lain merancang filosofi permainan, mengawasi pengembangan pemain muda dan pelatih, serta mengordinasikan berbagai departemen olahraga, termasuk medis dan analisis data. Selain itu, Direktur Teknik baru ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur pengembangan sepak bola Indonesia dengan memberikan perhatian lebih pada pembinaan pemain muda yang menjadi tulang punggung masa depan timnas. Dengan penunjukan ini, PSSI berharap dapat mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia di kancah internasional dan memastikan setiap langkah pengembangan timnas berjalan lebih terarah dan terstruktur. Zwiers sendiri mengaku senang bisa mendapatkan kepercayaan ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Sementara, Alexander Zwiers menegaskan komitmennya membangun sepak bola Indonesia melalui sistem yang berkesinambungan. Fokus utamanya akan diarahkan pada pembinaan usia muda, pengembangan kapasitas pelatih, serta kerja sama erat dengan klub dan penyelenggara liga.
Dalam konferensi pers perdananya di Jakarta Senin malam kemarin, Zwiers mengaku merasa dekat dengan Indonesia. Kedekatan personal itulah yang membuatnya nyaman mengemban amanah baru. Zwiers menuturkan, 100 hari pertamanya akan digunakan untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan sepak bola Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Istri saya juga orang Indonesia. Saya dan istri sudah berada di Indonesia selama 4 tahun dan tinggal di Karawaci. Jadi saya senang bisa kembali. Kesuksesan bukan faktor individu, melainkan dibangun bersama oleh negara, klub, dan semua lapisan, ujarnya. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Dion Marks resmi perkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ya, timnas Garuda U23 akan tampil sebagai tuan rumah grup J kualifikasi Piala Asia U20 2026. Seluruh pertandingan akan dipusatkan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025. Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 dihuni oleh 4 negara. Timnas Indonesia U23 akan bersaing dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau. PSSI pun telah mengumumkan daftar nama para pemain timnas U23 yang akan berlaga dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Satu di antara nama pemain tersebut adalah Dion Marks. Di posisi kiper, pelatih Gerald memanggil 3 pemain. Mereka adalah Muhammad Ardiansyah, Cahya Supriyadi, dan Dava Fasya. Pada lini belakang terdapat 4 pemain bertahan. Mereka adalah Kakang Rudianto, Kadek Ariel Priyatna, Muhammad Ferrari, dan Dion Marks. Untuk sektor gelandang, Vandenburg memanggil 6 nama. Mereka adalah Tony Firmansyah, Zanadin Faris, Robi Darwis, Arkan Fikri, Ananda Raihan, dan Raihan Hanan. Di sektor sayap ada 4 pemain yang disiapkan. Mereka adalah Alfrianto Buffon, Mikael Tata, Doni Tripamungkas, dan Frankie Misa. Dan di lini depan, timnas Indonesia U23 membawa 6 penyerang. Mereka adalah Hoki Caraka, Jens Raven, Rafael Struwik, Ricky Pratama, Salim Tuharea, dan Rahmat Arjuna. Dipanggilnya Dion Marks ke kubu timnas U23 Indonesia tentu memberi nilai tambah untuk timnas Indonesia. Karena dia merupakan pemain berposisi sebagai bek dan tentu akan memperkuat lini belakang skuad Garuda U23 nanti. Dion Marks adalah pemain sepak bola profesional asal Belanda. Dion Marks memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Sejak saat ini, Dion Marks pun bergabung dengan timnas Indonesia U20. Namun, ia terlambat untuk terdaftar dan bermain di Piala Asia U20 2025 karena proses naturalisasi yang baru selesai setelah batas pendaftaran turnamen ditutup. Meski begitu, Dion Marks akan menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia kualifikasi Piala Asia U20 2026. Dion sendiri telah bermain di timnas Indonesia U20, termasuk pada kompetisi eksebisi Toulon Cup 2024 di Prancis lalu. Dion diproyeksikan menjadi bagian penting dari timnas Indonesia pada Piala Asia U20 2025 di Cina. Dion dikenal sebagai bek yang tangguh, kuat secara fisik, dan mampu berkontribusi dalam pertahanan dan serangan. Ia juga dikenal sebagai pemain modern yang bisa membangun serangan dari lini belakang sekaligus memberikan stabilitas di lini pertahanan. Semoga kehadirannya bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U23 tahun depan ya guys. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vague.